kita di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata billahi amma ba'du. Pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pelatihan ini. Semoga kegiatan pelatihan ini memberikan kita manfaat yang luar biasa untuk perkembangan karir kita, untuk perkembangan ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mampu memaksimalkan potensi anak didik kita menjadi siswa-siswa terbaik yang memiliki karakter, yaitu memiliki karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan semoga kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki, kita memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan kegiatan ini di kelompok 2, ya. Moga-moga nanti untuk agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Manaf. Monggo Ustadz Abdul Manaf, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Manaf. Moga-moga dengan doa yang dibacakan tadi, acara kita dalam in-house training, ya, dengan materi asesmen diagnostik ini dapat berjalan dengan baik. Baiklah, untuk acara berikutnya adalah ice breaking, ya, agar kita tetap semangat di siang hari ini dalam melakukan kegiatan ini, ya. Tetap yes, tadi sudah di-yel-yel oleh beliaunya, ya. Nanti kita ikuti ice breaking yang akan disampaikan oleh Ustadzah Misbahul Khair. Kepada Ustadzah Misbahul Khair, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Tirukan saya ya sebelumnya. Kalau saya bilang siapa kita? Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Nah, maju, pantang mundur. Yes. Oke, gitu ya. Bisa siapa kita? Dihidupkan semuanya mikrofonnya ya. Ya. Ya, siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Sama-sama dulu. Siapa kita? Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Maju. Semangat. Tanpa putus asa. Yes. Oke. Yes. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan, ya. Terima kasih kepada Ustadzah Misbahul Khair, ya. Tetap semangat, siapa kita, guru penggerak, ya. Moga-moga kita tetap semangat, tetap bergerak, tetap maju, ya.
Untuk berikutnya langsung kepada materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu asesmen diagnostik yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustadzah Firdianti Fuadah. Kepada Ustadzah Firdianti Fuadah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ginanjar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih semangat Pak ya, walaupun siang. Ini Semangat. sekolahnya sudah sepi, sudah sangat sepi bahkan sekolahnya di sini. Ya, Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen diagnostik. Saya mohon izin untuk mempresentasikan, sebentar. Bentar. Nggak muncul. Mohon maaf Pak, sebentar not responding. Nggih, nggak apa-apa Bu Ustazah. Kami tunggu Sada. Nggih, santai mawon. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sampun. Sudah. Sudah. Sudah terlihat nggih? Oke. Nggih. Baik, saya mulai presentasi saya. Saya ingin tanya dulu, saya ingin melakukan persepsi. Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai asesmen diagnostik? Monggo. Asesmen diagnostik. Ustadz Zubairi, monggo. Nah, Pak Monggo, Manaf Ustaz. boleh. Monggo. Jangan saya Apa itu diagnostik? Penilaian untuk mengetahui atau istilahnya observasi gitu. Mungkin bisa ditambah Betul. oleh Ustadz Zubairi. Ya. Monggo Pak Zubairi, Pak Ginanjar, Bu Khair yang dipahami mungkin mengenai saya asesmen diagnostik. Mencoba menjawab ya. Ya, boleh. Ya, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kekuatan, kelemahan, sehingga pembelajaran dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Betul. tambahan untuk asesmen Ya, diagnostik silakan. terbagi menjadi dua. Yang pertama Ya. kognitif, yang kedua Ya. non kognitif. Terima kasih. Betul. Sepertinya semuanya sudah paham mengenai asesmen diagnostik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu asesmen diagnostik dan apa tujuannya, apa saja macam-macamnya. Nah, langsung masuk ke tujuan atau yang dimaksud dengan asesmen diagnostik. Nah, ini tujuan asesmen diagnostik, betul apa yang dikatakan Bapak-Bapak tadi, bahwa asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum pembelajaran. Jadi, bagaimana karakter siswa itu, bagaimana cara belajarnya, bagaimana perkembangan psikisnya, itu juga bisa diketahui melalui asesmen diagnostik. Nah, secara umum, tujuan asesmen diagnostik itu untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi siswa. Kondisi di awal bagaimana tadi ya karakteristiknya. Nah,
Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, ada diagnostik non-kognitif dan juga ada diagnostik non-kognitif dan kognitif maksud saya. Nah, keduanya ini juga memiliki tujuan masing-masing. Yang pertama, tujuan dari asesmen non-kognitif bisa mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, bisa mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, bisa mengetahui ini kondisi keluarga atau latar belakang siswa. Nah, ini bisa menjadi penilaian, oh anak ini kayak gini, mungkin karena latar belakangnya seperti ini. Nah, itu bisa menjadi diagnosis awal. Kemudian, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara ya, bahwa latar belakang keluarga, lingkungan itu sebuah hal yang sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Ada yang namanya teori tripusat pendidikan, bahwa pendidikan itu terdiri dari keluarga, orang tua, sekolah, dan juga lingkungan. Nah, ini kita bisa melihat nih, lingkungannya seperti apa, keluarganya seperti apa, sehingga kita bisa mendiagnosis awal mengenai karakter anak masing-masing. Kemudian, ada tujuan diagnostik kognitif. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi kalau ada siswa yang memiliki kemampuan di bawah daripada teman-temannya, bisa diberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan. Nah, selanjutnya, yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Kesejahteraan psikologi tadi, kemudian aktivitas siswa selama di rumah, kondisi keluarga, dan juga gaya belajar. Tahap-tahapnya ini sama saja dengan asesmen yang lain atau juga asesmen kognitif, bahwa ada persiapan, ada pelaksanaan, dan juga ada tindak lanjut. Nah, di sini keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan itu adalah hal yang penting ketika kita ingin mendiagnosis anak melalui diagnostik non-kognitif. Kemudian, asesmen diagnostik non-kognitif. Ada beberapa contoh kegiatan persiapan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa. Terserah Bapak Ibu bisa buat gambar-gambar yang berupa yang mempengaruhi kehidupan mereka atau gambar-gambar yang bisa meningkatkan pemahaman mereka, bisa. Kemudian siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, ini bisa menjadi panduan pertanyaan untuk mendiagnostik siswa. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa seperti berikut. Tadi melalui gambar, ini mengenai aktivitas siswa. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu? Jadi yang bersifat tertulis atau yang bersifat lebih umum itu bisa dijadikan sebuah asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif, contoh pelaksanaan. Dapat meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Jadi, selama belajar di rumah, selama pandemi, kita bisa bertanya, gimana belajar kalian? Bagaimana jam tidur kalian? Bagaimana sistem belajar kalian selama belajar di rumah? Nah, mereka bisa mengekspresikan itu melalui cerita, atau menulis, atau menggambar, sehingga kita bisa melihat nih hasil karakteristik siswa melalui asesmen diagnostik non-kognitif.
Nah, jadi 3 hal ini dari bercerita, menulis, menggambar bisa menghasilkan nilai, menghasilkan apa ya? Ukuran baru, ukuran awal untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, selanjutnya asesmen diagnostik non-kognitif. Strategi tanya jawabnya bagaimana? Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Ketika kita hendak melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui tanya jawab, jangan menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh anak tersebut. Kemudian, menyertakan acuan, nomor 2, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang membantu siswa menemukan jawabannya. Nomor 3, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi, ketika kita memberikan pertanyaan pada siswa, berikan mereka kesempatan untuk berpikir. Dan langsung, ayo cepet-cepet, ayo, gimana? Kok nggak dijawab-jawab ini? Kita berikan kesempatan sedikit, ya mungkin 2-4 menit gitu mungkin. Nah, saat siswa menjawab pertanyaan, ini harus diarahkan oleh Bapak Ibu bahwa berikan penguatan atas jawaban itu. Berikan penguatan, kamu kalau tadi tidur, bangun tidur, berdoa enggak? Enggak, Bu. Iya, Bu. Nah, itu kita beri penguatan. Kalau mereka memang tidak berdoa, kita berikan penguatan. Kamu tahu enggak, bangun tidur kalau berdoa itu bisa menjadi nilai kita untuk bersyukur kepada Allah, itu salah satu materi kita loh. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah penguatan. Kemudian berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Hafal nggak kamu berdoa bangun tidur? Kemudian yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Nah, guru di sini bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi instruktur ketika melakukan tersebut. Nah, saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Ketika kita tanya ke siswa nih, kita juga bisa langsung menjawab pertanyaan siswa. Kemudian membantu siswa untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi kita pancing-pancing, biar mereka bisa menjawab dari pertanyaannya dia itu. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, kemudian menunggu beberapa saat. Nah, ini saat siswa menjawab pertanyaan. Ini adalah salah satu strategi, salah banyak. Ada macam-macam strategi tanya jawab untuk mendiagnostik non-kognitif. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif. Ini tindak lanjutnya. 1. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Kemudian, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ini apabila siswa memang memiliki sesuatu yang harus disampaikan ke orang tua, kita sampaikan secara objektif. Kemudian, yang ketiga, ulangi asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Nggak apa-apa Pak Bu sering mengulangi asesmen kognitif untuk lebih menggali lebih dalam bagaimana sih potensi anak ini, bagaimana sih perilaku anak ini atau karakter anak ini. Nah, itu tadi asesmen diagnostik non-kognitif. Dan sekarang adalah asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui atau mendiagnosa kognitif atau kemampuan berpikir siswa. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, seperti contoh mungkin bisa dalam pembelajaran PAI, ada materi fikih. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Nah, itu bisa menjadi sebuah diagnostik kognitif untuk siswa. Karena materi ini berhubungan dengan nilai-nilai sehari-hari kita. Apa yang mereka lakukan. Nah, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan, dan membahas topik dan waktu lain. Jadi, diagnostik kognitif ini bisa berkala, bisa setiap hari, bisa setelah guru selesai menjelaskan topik, atau di waktu lain. Terserah bebas.
Tidak hanya di awal saja, bisa di tengah-tengah. Nah, asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, sebagaimana yang saya tadi katakan bahwa di asesmen diagnostik kognitif ini tidak hanya dilakukan di awal saja, bisa dilakukan di tengah atau di akhir pembelajaran. Tahapnya sama dengan non-kognitif. Yang pertama pastinya ada persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Ini Bapak Ibu perlu diingat ada kotak hijau. Guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Nah, kalau kita mengejar target kurikulum, kita kan nggak tahu anak ini nih paham nggak sih materi yang kita sampaikan, anak ini tuntas nggak sih dengan materi yang saya ajarkan. Nah, jadi fungsi dari diagnosis kognitif itu untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Mohon maaf Bapak Ibu. Asesmen diagnostik kognitif. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. 1. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Kemudian berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka maupun di rumah. Nah, ini asesmen diagnostik kognitif untuk kegiatan tindak lanjut. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Kemudian, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Jadi, memperhatikan fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan berikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Nah, terus ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Perlu diingat bahwa guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata siswa murid di kelas. Nah, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang paham, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Pak Ginanjar sebagai moderator. Terima kasih Ustazah Firdianti Fuada. Tepuk tangan untuk beliaunya. Ya, yang sudah memberi materi yang mungkin di penjelasan Ustadz Tarsono yang masih ada yang belum jelas, karena di asesmen diagnostik yang disampaikan oleh Ustazah Firdianti ini sangat memberi tambahan buat kami ya, buat kita semua yang kemarin mungkin hanya sekedar tahu tentang begitu, sekarang kita lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan ini dan bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya. Mungkin ada teman-teman setelah materi tadi ada pertanyaan ya, kita batasi aja ya, mungkin 1 pertanyaan dari teman-teman. Walaupun begadang terus. Ya, monggo Ustadz Zubairi. Firdi, mungkin di sini ada semacam kuis ya untuk lebih menguatkan kita untuk pemahaman ini. Jadi monggo ditambahin saudara.
Oh ya, sip. Oke, terima kasih Pak Zubairi. Wah, keren sekali ini usulannya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan kuis untuk memperkuat apa namanya pemahaman mengenai asesmen diagnostik. Nah, sekarang bersama-sama kita buka HP yang sudah saya kirimkan linknya melalui grup WhatsApp atau saya kirimkan lagi melalui sini. Sebentar, saya kirim lagi. Silakan, itu saya kirim di live chat. Bisa diklik. Aman, Bu. Mungkin bisa ditampilkan di slide-nya, Ustaz. Oke, baik, saya tampilkan. Oke, terima kasih Pak, sudah diingatkan. Sebentar, saya stop sharing dulu. Stop presenting. Oke. Nah, sebentar Pak. Saya buka dulu. Linknya. Ustadz Zubairi harap sabar dulu ya. Sabar menunggu. Kuis masih OTW. Diganti BMW, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, mursaha. Suaranya Ustaz, suaranya tidak terlihat. Suaranya Ustaz Firdi. Mikrofonnya Ustaz. Oke, sudah Pak ya? Baik. Semua menyalakan. Biar saya tahu jawabnya. Ini kuisnya ada waktunya, jadi harus cepat-cepat menjawab. Ustaz Hoir. Bu Khair. Ibu Khair. Khair. Oke. Ya, Siap ya Bu Khair kuisnya? Dijawab secepat-cepatnya. Ini akan saya share kuis. Dijawab secepat-cepatnya. dijawab di sini ya. Langsung saja diucapkan. Langsung diucapkan. Oke. Saya mulai Pak Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Play. Sebentar Pak, muter. Ini Pak. Oke. Kuis asesmen diagnostik. Kelihatan ya Pak ya? Alhamdulillah. Belum sebentar. Ada ya, kelihatan ya. Oke. 3, 2, 1. Menentukan tindak lanjut. Jawabannya apa ini Pak Bu? Tidak lanjut Benar? Benar. 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 Kita Benar. lihat jawabannya. Benar. Oh, betul. Sekarang selanjutnya asesmen formatif. Benar apa salah? Informasi lepas setelah pembelajaran. Salah. 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 Kita Salah, lihat. ya salah itu. Oh, betul. Salah. Oke. Terus, Bu, Betul. Sip. Salah apa benar? waktunya berjalan terus. Salah. Bercerita. Salah. 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 Oke, betul. Yes. Salah tapi betul. Asesmen diagnostik bertujuan
menjatuhkan dasar siswa, betul apa Benar. salah? Benar. Benar itu. Benar. Oke, kita Benar. Benar. Oke, betul. Weh, alhamdulillah, yes. Kurang Oke. satu. Kurang Kurang satu. satu. Apa ini ya? Mengetahui aktivitas Aktivitas dan belajar Ya, di rumah. benar. Kognitif. kognitif apa non kognitif? Kognitif. Oke, non kognitif. Non-kognitif. Kognitif, non kognitif. Well done. 100, betul semua. Betul semua. Yes. Oke, berarti Yes. berarti Bapak Ibu sudah Berarti sudah diserap semua. Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah dikirim melalui JNU masing-masing ya. Asesmen diagnostik. Alhamdulillah. Semoga bisa disampaikan Alamatnya nanti ketika pembelajaran. Alamatnya nanti saya kirim ya Ustazah. Alamat rumah pengiriman hadiah. Boleh, Pak. Boleh. Baik, kami kembalikan ke Pak Ginanjar. Oke. Alhamdulillah ya. Tadi diakhiri dengan kuis. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab ya. Saya yakin dengan kegiatan ini, kegiatan kita bisa semakin baik ke depannya ya dengan kegiatan asesmen ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadzah Firdianti Fuadah yang menambah pengetahuan buat kita, menambah semangat kita ya. Semoga nanti kita bisa mengaplikasikannya di kegiatan pembelajaran kita. Oke. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Mungkin dari Ustaz Manap. Alhamdulillah Ustaz. Ini tidak ada tambahan lagi, cukup jelas dan sangat jelas. Sudah terserap semua Ustaz ya? Alhamdulillah. Sobung guru-guru ini berakhir. Oke. Terima kasih kepada teman-teman ya. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, pelatihan ini, mungkin kita akhiri dengan doa. Tadi diawali dengan doa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Manaf. Kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan Ustadz Zubairi. Ada Ustadz Zubairi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan jaringannya Ustaz ya. Jaringan Ustaz ya, bukan tempat Ustaz ya. Oh, jaringan. Oh iya. Terima kasih mengingatkan. Ya, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berharap kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pelatihan ini mulai dari hari pertama sampai hari terakhir semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mendapat siswa-siswa kita agar siswa-siswa kita semua menjadi profil pelajar Pancasila. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa taqdirana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayiat wa tahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ufir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ufir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'a wa rizqan wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hada jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa surna yaumal qiyamati fi zumratil mu'minin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wad dhair. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa tamasuha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ustaz Ginanjar atas waktu dan jaringannya. Kami kembalikan sepenuhnya. Nggih. Terima kasih kepada Ustadz Zubairi. Semoga dengan doa yang kita akhiri tadi, kita semakin mantap untuk menyelesaikan kegiatan ini. Ya, insya Allah besok terakhir. Tetap semangat. Kita akhiri dengan doa ya. Sudah doa ya tadi. Doa kafaratul majelis. Oh, doa kafaratul majelis ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum diakhiri, mungkin Ustaz Hoir tangannya mengangkat gini ya, Ustaz. Ya, foto dulu, kita foto dulu. Foto dulu ya. Monggo. Monggo kameranya. Semangat. Lihat kamera semua Bapak Ibu. Nggih. Buka kamera. 1, 2, 3. Centang biru. Hai centang biru. Oke. Sambil tersenyum. Kita. Pak Centang biru. Ginanjar. Pejuang centang biru. Centang biru. Centang biru Bu Khair. Centang birunya bukan gini, Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Terima semua kasih Bapak teman-teman. Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. Nggih. Kasih. Izin pamit Ustaz. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Amin.